Selamat pagi Bapak, Abang dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10, di sini kami ingin mempresentasikan hasil analisis wawancara UMKM Bakso. Pertama-tama, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Dwi Permatasari dengan NIM 24040120. Dan saya Roganda Nofriandis Tanggang dengan NIM 24040126. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Dwi. Latar belakang UMKM Bakso merupakan usaha kuliner tradisional Indonesia yang menyajikan makanan berbahan dasar daging giling yang dibentuk bulat dan disajikan dalam kuah kaldu. Berawal dari pedagang keliling dengan gerobak sederhana, usaha bakso telah berkembang menjadi salah satu ikon kuliner tanah air yang digemari berbagai kalangan masyarakat. Dengan modal awal yang relatif terjangkau, UMKM bakso mampu menjadi pilihan warisan yang menjanjikan bagi masyarakat menengah ke bawah. Usaha ini memiliki rantai nilai yang melibatkan berbagai sektor mulai dari pemasokan daging, tepung, dan bumbu-bumbu hingga distributor mangkok dan alat makanan. Meskipun menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga bahan baku terutama daging, persaingan usaha yang ketat, dan tuntunan inovasi UMKM bakso tetap bertahan berkat loyalitas pelanggan dan cita rasa khas yang sulit ditiru. Tujuan analisis. Analisis UMKM bakso bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan dan kendala yang dihadapi usaha bakso, mengevaluasi strategi pemasaran dan operasional yang efektif, mengungkit tingkat efisiensi produksi dan kualifikasi produk, serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan daya saing dan berlanjutnya usaha. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategi bagi pelaku UMKM bakso dalam mengoptimalkan pengolahan usaha dan meluaskan penguasaan pasar di tengah dinamika industri kuliner. Jenis usaha UMKM bakso termasuk dalam kategori usaha kuliner atau jasa boga yang menyediakan produk makanan siap saji berbahan dasar olahan daging dengan bentuk bulat yang disajikan dalam kuah kaldu. Jenis usaha ini umumnya bersifat padat karyanya dan termasuk dalam sektor inovasi ekonomi kreatif subsektor kuliner. Skala operasional. Lokasi usaha ini berada di daerah permukiman dengan penjualan rata-rata perharinya adalah 30 porsi dan harga per porsinya adalah 8.000. Biaya tetap. Sewa tempat harga 1 juta, biaya fasilitas perbumbuan 32, gula, garam 7.000, bakso 50, mie instan 18.000, mie jagung 8, kecap dan saus 25, kerupuk 5.000. Biaya primer. Bakso 50, mie instan 18, mie jagung 8, perbumbuan 32, gula dan garam 7.000, minyak goreng 20,
totalnya 135, biaya sekunder, kecap dan saus 25, kerupuk 5, total 30.000, biaya overhead, gas 20.000, total 20.000. Dan Baiklah, selanjutnya selanjutnya saya akan melanjutkan BEP atau break even point. Break even point atau BEP adalah satu titik di mana jumlah pendapatan usaha sudah mampu menutupi seluruh biaya, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Rumus dari BEP adalah sebagai berikut. BEP sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya produksi untuk 30 mangkok bakso yaitu biaya primer ditambah biaya sekunder ditambah biaya overhead. 135.000 ditambah 30.000 ditambah 20.000 yaitu 185.000. Biaya produksi per bakso adalah 185.000 dibagi 30 porsi, yaitu 6.166 atau 6.200. Biaya variabel per porsi, yaitu total biaya variabel dibagi banyaknya porsi, yaitu 145.000 dikurang 30.000, yaitu 4.800. Break even point sama dengan biaya tetap per harga per porsi dikurangi biaya variabel per porsi, yaitu 1 juta per 8.000 dikurang 4.800, hasilnya 315,5 mangkok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rasya. Analisis dan strategi efisiensi analisis. Margin kontribusi per mangkok harga jual dengan 8.000 dikurang biaya variabel 4.800 mendapatkan total 3.200 rupiah. Rasio margin kontribusi margin 3.200 dibagi harga jual 8.000 dapatnya di 40%. Laba per mangkok harga jual 8.000 dikurang biaya total per mangkok 6.200 mendapatkan total 1.800. Tingkat pengembalian per mangkok laba 1.800 dibagi biaya total 6.200 mendapatkan hasil 29%. Strategi efisiensi, optimalisasi biaya bahan baku, lalu optimalisasi proses produksi, strategi pemasaran dan penjualan, dan juga strategi penentuan harga. Kesimpulan, untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha bakso Anda, saya merekomendasikan kombinasi dari peningkatan volume penjualan untuk melampaui BEP lebih cepat, bisa dengan mengiklankan atau juga dengan mengajak teman atau saudara untuk makan di tempat penjualan. Negosiasi biaya bahan baku untuk mengurangi biaya variabel. Itu bisa dengan mencari bahan baku yang lebih murah di tempat lain atau juga bisa dengan negosiasi dengan membeli banyak dengan harga murah. Diversifikasi produk dengan menambahkan varian bakso premium yang memiliki margin lebih tinggi. Bisa dengan membuat bakso yang besar atau juga bakso isi cabai gitu. Ini adalah dokumentasi kami saat mengunjungi UMKM untuk mewawancarai hasil analisis ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.